Itu di bendera apa bang? Negara mana gitu? Nih, oh ini Iya. bendera Amerika. Ah ini cuma Oh. gaya-gaya doang gitu. Ditaruh-taruh di Hmm, sini. Tetapi harus dihormati bendera Amerika kalau sudah ya tinggal di Amerika lah. Nggak boleh bendera itu jatuh ke tanah dan harus diambil. baik baik baik. Duh, saya mau nanya apa ya? Ya, Bang Pak Saifuddin, itu ya, kalau kalau gini Pak, tadi ada yang ngasih tahu sih, yang barusan keluar yang turun itu, bahwasanya saya memang pernah di rumah Bang CP. Saya pernah pernah diskusi sama Bang CP mengenai foto lukisan. Tapi tapi kenapa ya saya nggak bisa buka kamera? ya. Ya, tapi kenapa ya saya nggak bisa buka kamera gitu? Open cam, open cam. Oh ya, ya, ya. Enggak apa-apa. Ya, soalnya saya punya 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 foto lukisan. Ya, Nah, barangkali Pak Saifuddin tahu lah lukisan itu kayak gitu. nah, Jadi awal mulanya kan saya ngopi bang di itu di pinggir jalan lah di warung-warung gitu bang. Nah ya, ada seseorang yang nyamperin saya minta rokok satu batang. nah, Nah setelah itu karena kan ibaratnya saya berbagi saya kasih rokok itu bang. nah. Nah imbal baliknya saya dikasih bingkisan sama orang tersebut. Tapi saya nggak tahu nggak kenal. Ya, Nah setelah saya bawa ke tempat saya ke rumah saya buka itu fotonya ada tulisan Saulus. Apa itu bang? nah. Saulus. Hmm. Gambar Paulus maksudnya. Hmm, iya Paulus gambar itu gambar. penginjil besar yang menjadi kekaguman saya dan menjadi inspirasi saya. Hmm, ya soalnya dia tinggi besar, gagah, kayak gitu. Saulus atau Yesus gambar itu. Dua lembar, kalau di bawah itu ada lingkaran doang, lembaran kedua itu lingkaran, tapi ada namanya kayak kode gitu, nggak tahu kode apa, Mesaya gitu, Mesaya tulisan. Ya, Nah terus itu menurut Pak Saifuddin kan saya nggak tahu ya, saya kan umat Islam. ya, Itu maksudnya gimana ya? Tapi setelah saya lihat foto itu, kok kok kayak kan saya bukan saya foto iseng aja saya foto ya awalnya. Tapi saya sendiri aja sih saya foto itu ada cahaya dikit gitu. Terpindah ke bawah ke kiri 3 kali kayak gitu ya. Pak kurang lebihnya. Ini saya ada fotonya tapi saya mau saya foto mau saya buka kameranya nggak bisa. Gimana dong? Oh, saya nggak tahu apa kamera kamu belum bisa tampil di sini kan saya nggak tahu. Iya, Nah, kalau kalau mau buka kamera kayak gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa. Pengikut. Karena pengikut abang masih sedikit, bang. Nggak bisa. Itu nanti minimal 400 atau 500. Oh, berarti saya harus Belum cari bisa. orang-orang dulu gitu ya? ya, coba suruh Bang Fendi supaya follow Albar supaya dia suatu saat Kirimkan secepatnya fotonya. supaya dia bisa membuka kamera. Ayo penontonnya Bang Fendi Iya. di follow Albar supaya dia Iya. cepat buka kamera. Nah itu. Ya, Abi berbagi Kalau pengalaman nih. dia Waktu tadi itu belum bilangnya bisa mas open cam. saya, kok dia eh, apa namanya fase sekali bilang mas saya ya.
tulisannya Masayah itu tulisan bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Maksudnya tulisannya Nah, ya kalau bahasa Indonesia dia tidak akan bunyinya Masayah, Pak. Kalau tulisan bahasa Indonesia pasti akan bunyi Mesias. Iya, Mesias. Iya, bukan Masayah. Dan dia mengatakan Mesayah itu. Ini ada something yang harus saya tanyakan lebih sebenarnya, Pak. Ya, dari gambar itulah gitu loh. Ya, nanti kita ini aja dulu, DM aja dulu, kirim fotonya melalui DM. Ya, betul. Saja, Kirim nanti aja, bisa Pak. kita lihat Gambar ya. gitu, iya. Ya. Karena memang ada gambar Paulus ya, seorang Paulus ya. Gambar Paulus juga tinggi besar, gagah ya, karena Paulus ini adalah seorang Sanhedrin ya. Bisa dikatakan sebagai satuan tugas Sanhedrin, berarti harus gagah. Tidak boleh kelanyar-kenyar ya. Harus satuan tugas Sanhedrin itu tugasnya adalah membuli, dalam tanda kutip ya, membuli orang Kristen. Dia mengejar orang Kristen. Harus gagah ya, harus ditakuti orang ya. Maka Paulus adalah seorang yang gagah, tinggi besar karena ditakuti oleh semua orang Kristen. Nah, itu dia ya, teman-teman ya. Jadi Paulus bukan kelamar-kelemar ya, tapi doyan wanita gitu. Paulus gak seperti itu, teman-teman ya. Paulus gak orangnya gak kelamar-kelemar ya. Paulus, ya memang nama saya Paulus Abraham Moses. Di nama saya itu Paulus Abraham Moses. Bukan gambar saya kan? Kalau Paulus itu siapanya Yesus emang? Tangan kanannya atau kapten apa Paulus gimana? itu adalah orang yang dinubuatkan oleh Yesus ketika dia suatu kali dalam perjalanannya ke Syria. Di tengah perjalanan dia melihat cahaya dan dia mengatakan, "Siapa engkau Tuhan? Kenapa begini?" Lalu kata Yesus kepada Saulus dalam penglihatan itu, "Kenapa engkau menyiksa, menganiaya aku?" Nah, jadi Paulus ini namanya Saulus itu menganiaya Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke langit itu. Maksudnya menganiaya murid-muridnya. Dan seperti yang dikatakan penginjil tadi, bukakan saya Kisah Rasul 9 mulai dari ayat 10. Bacakan biar Albar kenal siapa Saulus ini. Ayat berapa, Abi? Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 10. 10, 11, 12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Jadi namanya Saulus. Dia adalah penginjil waktu itu. Terus lanjut sampai ayat 14. Sampai ayat ke-14. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Ayat 19. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Iya, di ayat 15 akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada Ananias, orang ini akan kupakai untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Jadi Paulus ini adalah pendakwah Injil yang luar biasa, walaupun dia hanya dalam penglihatan melihat Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus itu mengatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia alami karena nama Yesus Kristus. Nah, sekarang kita buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Ananias tentang penderitaan yang dialami Saulus. Sedikit, biar Albar ini tidak putus pengertiannya. Buka 2 Korintus 11 ayat, mulai dari ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23-24. Silakan. Oke. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Iya, jadi penderitaan Paulus ini yang sudah dikatakan kepada Ananias di ayat sebelumnya, bahwa banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus ini, yang dari Saulus berubah nama Paulus, banyak sekali penderitaannya, karam kapal, berkali-kali masuk penjara. Saya baru masuk penjara sekali, sudah terkenal sekali gara-gara masuk penjara karena nama Yesus Kristus. Semua orang di Indonesia tahu nama saya, ataupun murid Pak Fendi tahu tentang keadaan saya. Saya dipenjarakan, divonis 4 tahun, tapi saya hanya jalani 1 tahun 4 bulan. Kenapa? Dalam penjara banyak sekali Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kembali kepada Paulus. Paulus itu banyak sekali penganiayaannya. Dan kalau saya di dalam penjara, saya berantem dengan teroris. Berapa orang teroris itu berantem dengan saya. Saya dikeroyok sama teroris, saya kalah. Ngaku kalah. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk menginjil dalam penjara. Jadi begitu, Albar. Terus coba lanjutkan lagi ayatnya. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku bukan berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Ya, sudah cukup. Jadi Albar, Saulus itu banyak menderita. Tadi saya bilang bahwa banyak pendeta-pendeta di Indonesia tidak mau menginjil, dan saya nggak enak ngomongnya, nanti saya dimusuhi oleh pendeta-pendeta. Ya, maaf. Nanti kalau adik saya, saudara saya, sepelayanan saya, Effendi juga banyak menderitaannya. Saya tahu persis bagaimana keadaannya. Ya, karena dia mencintai pelayanan seperti ini, yaitu menjadi penyambung lidah Tuhan untuk jiwa-jiwa. Nggak ada enaknya jadi penginjil. Saya kira ya seperti yang digambarkan bagaimana oleh Paulus tadi. Tetapi Paulus punya anak rohani yang luar biasa, itu namanya Timotius. Dan bagaimana dia menasihati Timotius yang masih muda ini, terus-terusan diajarin, diomongin, diajarin.
Nah, kalau Albar masih merokok, hentikan merokokmu itu karena nggak penting, nggak perlu berhenti kamu merokok. Kalau kamu murid saya ataupun dekat dengan saya, ya hari itu harus berhenti merokok. Nggak boleh, oh nanti pelan-pelan, nggak ada urusannya. Orang cuma merokok saja kok nggak mau berhenti. Sombong banget loh. Nah, berhenti Albar kalau merokok. Kita lanjutkan. Pemungkas ayat tentang Saulus, 2 Timotius 3 ayat mulai ayat 10. Nah, ayat 10 juga nih ceritanya. Ya, silakan. Siap, Abi. Engkau telah memperhatikan bagaimana aku sungguh percaya kepada Kristus dan sabar. 2 Timotius 3 ayat 10 ya? Iya, Abi. Itu benar. Benar. 2 Timotius 4. Salah lagi nanti. Aduh. 2 Timotius. Tapi ini benar yang Abi maksud ini ayat ini. Ya, coba. Engkau telah memperhatikan bagaimana aku sungguh percaya kepada Kristus dan sabar menanggung penderitaan. Bagaimana aku mengasihi saudara seiman dan bertabah hati. Engkau melihat bagaimana aku menanggung penganiayaan dan penderitaan. Ya, benar. Jadi bagaimana muridnya sendiri melihat bagaimana penderitaan Paulus di dalam penjara, di dalam pelayanannya. Semula Timotius itu anak yang idiot, yang ya, tetapi karena doa dan penumpangan tangan dari Paulus, maka Timotius dalam usia muda dia menjadi gembala bagi banyak orang. Maka banyak sekali nasihat-nasihat Paulus itu kepada Timotius. Maka ada 2 surat, 1 Timotius dan 2 Timotius itu berbicara tentang bagaimana mengajar, bagaimana menderita, bagaimana menanggung susah, dan bagaimana harus tetap eksis di dalam hidup yang hanya sebentar ini. Hidup nggak lama. Abi, Paling coba saya baca, ya. saya ulangi baca. Namun kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan kekuatanku. Ayat yang ke-11, seperti penganiayaan dan penderitaan yang kualami di Antioquia, Iconium, dan Listra, aku bertahan dalam penganiayaan, dan Tuhan menyelamatkan aku dari semua itu. Nah, lanjutkan sedikit lagi. Ayat yang ke-12. 1 ayat lagi. Sesungguhnya semua orang yang ini hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya. Sedangkan orang-orang jahat dan para penipu akan menjadi lebih buruk lagi. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Iya. Nah, jadi begitu Albar, siapa Saulus itu hidup bahkan lebih banyak menderitanya daripada yang dikatakan senang-senang itu. Dia tidak melakukan itu semua, apalagi bohong, apalagi tidak jujur. Maka hidup ini harus jujur dalam segala hal dan jaga diri dalam segala hal. Itulah yang disebut dengan penginjil. Nah, penginjil itu adalah Rasul Paulus. Dia adalah rasul karena dia utusan Yesus kepada bangsa-bangsa Yunani. Itu. Nah, kenapa ini Injil itu harus diberitakan? Injil ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk membuat sebuah bangsa bisa maju dan damai. Hanya dengan Injil. Kalau mengikuti ajaran itu, maka ya kacau balau nanti dunia ini. Negara-negara yang mayoritas agama itu kacau semua. Mulai dari Maroko, kemudian Yaman. Yaman itu 700.000 sampai tahun terakhir, berarti selama 5 tahun itu Arab Saudi membantai orang Yaman 700.000 tanpa berita loh. Nah, ini disembunyikan berita internasional.
tentang penganiayaan dan habisnya nyawa-nyawa orang Yaman. Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda, Iran, Irak luluh lantak, dan kekacauan dunia itu karena agama itu Pakistan. Pakistan, Afghanistan. Nah, yang lebih aman ini adalah Malaysia dan Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini hancur. Nah, Tuhan mempermalukan para habib itu dengan nasab yang rungkat. Nasab rungkat ini kenapa? Karena mereka ingin menjajah dan menipu Indonesia. Kubur-kubur pahlawan-pahlawan Indonesia diubah menjadi nama Baklawi. Nama-nama mereka diubah. Dan mulai bikin cerita yang membuat merah putih itu adalah Habib Al-Haddar, yang menyanyikan Indonesia Raya itu adalah turunan mereka, yang membisikkan supaya proklamasi segera diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta itu adalah Habib. Habib semua lama-lama. Nah, sekarang Tuhan mempermalukan mereka dengan tesis Kiai Imaduddin dari Banten itu, bahwa turunan mereka bohong sehingga mereka tidak berani berhadapan, tidak berani tes DNA, nggak berani, karena tes DNA ini adalah di mana penemuan Yahudi untuk menentukan kamu itu aslinya dari mana, turunan kamu itu. Nah, disitulah Tuhan menulis riwayat hidup kita, sehingga kita menurunkan anak-anak dengan darah kita yang tidak pernah bisa diubah. Artinya Abi ini punya nenek moyang itu sampai ribuan ke atas itu, sampai kepada Adam. Kamu itu lebih banyak darah dari mana? Dari Tiongkok kah? Dari India kah? Dari Arab kah? Raja Majapahit dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jangan lupa tap-tap untuk Albar ya, di follow Albar biar bisa kelihatan, biar nanti suatu saat dia harus menjadi penginjil kamu. Amin. Ngapain lu hidup kayak begitu? Neraka sudah pasti. Dan Nabi itu pasti masuk neraka loh, kata kitab suci kamu. Yesus pasti masuk surga. Amin. Lo mau lari kemana? Pasti mati. Itu. Manfaatkan setiap waktu yang kita pakai, yang kita gunakan untuk hidup benar. Hidup di dalam kebenaran. Karena Injil itu adalah berbicara tentang kebenaran. Ada yang ditanyakan? Albar. Sebelum saya minta izin. Albar, ada yang ditanyakan Albar? Oke, baik. Terima kasih Bang Saifuddin ya. Abi bukan Bang. Oh, saya panggilnya apa nih? Abi aja, apa Iya. gimana tuh? Abi, iya. Iya, atau Semua bapak lah. Abi. Secara usia kan jauh ya. Nah, Iya, tapi kalau umur panjang akan sama dengan umur saya nanti suatu saat. amin. Ya mungkin ya mohon maaf kalau saya tadi tidak sopan manggilnya Abang, saya panggilnya Abi berarti ya. Iya, betul. Saya nggak tahu, mohon dimaafkan. Siap, Albar. Silakan Albar. Apa yang mau ditanyakan lagi, Albar? Berarti Paulus itu awalnya dia tuh sadis ya, galak ataupun gimana ya bahasanya ya? Jahat lah. Jahat lah termasuknya ya. Betul. Tapi kenapa kan Yesus itu banyak muridnya, kenapa nggak dikeroyok gitu loh? Maaf nih sebelumnya. Kan sadis tuh. Nah, kenapa nggak dikeroyok, malah menjadi baik? Gimana tuh? Makanya di dalam keyakinan kami tidak boleh mematikan orang karena beda agama. Malah bacakan Om Fendi Matius 5 ayat 44.
Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, justru berdoa kepada orang yang menganiaya kita. Nggak boleh mengeroyoknya. Main keroyok-keroyok aja emangnya Bahar Smith, Habib Rizik main keroyok. Disuruh berantem sendiri nggak berani. Nggak boleh main keroyok. Malah kasihilah musuhmu. Amin. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pertanyaan luar biasa ini. Wah, Bung Fendi ini kalau dapat Albar ini, udahlah kamu menginjil sama Albar, jalan kemana-mana. Itu, Amin. ya, Amin. Albar. Oke. Ini Oke, Pak. hatinya murni sekali. Ini orang jangan dikotorin Baik, dengan yang jahat-jahat. Nggak Terus boleh itu, main Abi, keroyok. Hmm. yang tadinya sadis, galak, jahat, kenapa berubah jadi lembut? Pasti ada alasannya dong. Betul nggak, Bi? Terima Yesus, itulah yang membuat saya itu, kamu tahu nggak? Waktu saya kuliah 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta, saya ini jago ngomong, ya, jago debat. Itu kalau kalah debat, main tangan saya, main tangan. Saya terima Yesus 2006, umur 40 tahun saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai 2 tahun terima Yesus itu 350 Muslim terima Yesus. Dan banyak sekali mereka itu terima Yesus setelah saya gebukin, berantem dulu. Benar saya pukul itu. Ternyata nggak boleh mukul orang dalam menginjil. Setelah itu saya kapok dan saya tidak mau lagi melakukan kekerasan di dalam penginjilan. Kenapa dia lembut? Terima Yesus dan baca ulang firman itu. Begitu lembutnya Yesus Kristus. Datanglah kepadaku, sini datanglah yang letih, lesu, dan aku akan memberikan kepadamu beban yang enteng. Amin. Enteng sekali. Aku kasih, aku itu lembut, aku itu baik, aku itu saking lembutnya Yesus Kristus. Ada muridnya, satu muridnya itu namanya Yudas Iskariot. Sampai titik-titik terakhir, murid-muridnya bertanya, siapakah yang jahat itu, Guru? Itu. Nanti kamu akan tahu. Itu padahal hari-hari, jam-jam dia akan disalibkan. Nanti kamu akan tahu siapa yang menerima roti pertama kali daripadaku. Tuhan Yesus memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Oh, itu dia ini penjahat. Padahal hanya 12 orang. Dari 12 orang. Begitu lembutnya Yesus Kristus itu. Perasaannya halus sekali. Yes. Gitu. Nah, kalau kamu tahu, nah sekarang kamu tahu kan Albar, kalau ada bencana alam, kalau ada kesulitan, pasti orang Kristen yang datang pertama kali untuk membantu bencana alam itu. Nah, pertanyaan saya, apakah membantu orang di dalam Kristen itu supaya masuk surga? Ayo jawab, Albar. Apakah membantu orang di dalam Kristen itu supaya masuk surga? Kalau di Islam diajar, kan beramal soleh kalau di Islam beramal soleh, membantu sesama. Tapi kalau di Kristen supaya saya masuk nggak tahu. surga. Hah? Kalau masuk surga mah kurang tahu. Kalau di Kristen mungkin ada ayatnya, saya nggak tahu ya, takut salah. Tapi yang jelas mungkin karena peduli aja mungkin. Bukan. Membantu orang di dalam Kristen itu karena rasa syukur sudah diselamatkan oleh Yesus. Barang siapa yang terima Yesus Kristus, dia selamat. Karena tidak ada jalan dan tidak ada nama orang boleh selamat, hanya nama Yesus.
Jadi orang Kristen terima Yesus itu pasti selamat. Amin. Nggak usah berbuat baik. Nggak usah berbuat baik. Dia keselamatan sudah dipegang. Silakan pelit, silakan apa saja. Karena keselamatan itu terima Yesus Kristus. Rasa syukur terima Yesus Kristus dan diselamatkan itulah orang Kristen suka membantu. Nah, ini pengertian perbedaan yang mencolok antara agama saya yang dulu dengan yang sekarang. Jadi begitu Albar. Karena Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Wah, jadi panjang ini gara-gara pertanyaan unik. Jadi Albar ini orangnya unik. Bagus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, Albar. Di luar nama Yesus tidak ada keselamatan itu. Amin. Lu jungkir balik kayak apapun, ya tetap aja. Walaupun kamu orang baik, ya baik, mengeluarkan uangmu, sudah ibadah, puasa, lari, naik haji, nggak ada nilainya sama sekali. Untuk keselamatan nyawamu itu hanya nama Yesus. Amin. Nggak ada di luar itu, Albar. Ya, saya menulis buku. Ya, menulis buku. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Ini buku ini sudah banyak Muslim terima Yesus gara-gara membaca buku saya. Oh, ada lagi buku ini. Ini ada seorang Majelis Ulama Indonesia bilang jangan baca buku ini. Kamu bisa masuk murtad, bisa masuk Kristen nanti gara-gara baca buku ini. Ustadz Musir Nah, Sitomorang. komentar Majelis Ulama itu 150 Muslim tiap bulan masuk Kristen gara-gara baca buku itu. Emang buku Saya itu menulis. adanya di mana, B? Oh, nanti ketik di mana ya? 0853 8827 0696. Itu WA ke sekretaris saya. Nanti kamu bisa memesannya. Ya hanya ganti ongkos cetak. Oh, ini saya punya tulisan ini. 0853 8827 0696. Nah, pesan ke sini nanti buku itu sampai. Ya ganti ongkos kirim berapalah nanti. Saya sudah menulis beberapa buku. Albar, kalau Albar mau, nanti saya belikan. Aduh, ada guru, ada kakak, abangmu itu luar biasa itu. Albar, Jangan bang, ngerepotin, Enggak. ngerepotin gak enak jadinya. nggak apa-apa. Kalau Albar mau, nanti Albar kirim alamat ke Bang Nabirong, DM Bang Nabirong, itu di atas. Dan saya aja, Ah. dan saya aja. Besok, Abi minta tolong, saya masih ada juga bukunya, cuma tinggal satu. Abi coba nomor Abi sama Ibu Lucy Daiva ada ya? Nah, ini Nggak. 0853 Itu kebalik Abi, coba. 0696. Abi. Lucy Nggak Daiva. apa-apa, nggak apa-apa terbalik, nggak apa-apa, bagusan gitu. Oh, Oh, terbalik. Gini terbalik ya? iya. Sekali lagi coba Abi. 0853 8827 0696. Bentar Abi. Bentar Abi. 0853 8827 88 0696. 8827 8827 0696. 06 Nah, itu. 96. Albar, nanti Albar DM Bang Nabirong, kirim alamat, dan biar saya belikan bukunya Nanti kita kirim ya, nanti kita kirim. ya. Halo Albar.
Iya bang, ya ya dengar. Ya, nanti ke DMD Bang Nabirong, kirimkan alamat ke Bang Nabirong. Bilang Oke, terima kepada kasih Bang penonton Fendi. supaya ini follow Albar Ya. Albar 2 itu, supaya dia nanti bisa jadi penginjil yang luar biasa. Amin. Jadi Amin, amin, nanti amin. syarat itu ya ikutin nanti nasihat Bung Fendi nanti. Amin. Kalau mau menerima Yesus Kristus, karena hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu masuk surga. Di luar Amin, itu amin. tidak ada jalan untuk masuk surga. Amin. Enggak pula dengan nabi saya itu. Dan itulah sebabnya saya guru besar di sebuah pesantren besar. Saya punya 2 orang sekretaris. Saya tinggalkan 3 rumah yang saya miliki. Saya punya 2 orang sopir. Semua itu dikejar oleh manusia duniawi. Tetapi kepuasan mental hati jiwa saya itu tidak terpenuhi kalau saya belum ketemu inti keselamatan itu. Dan intinya hanya ada pada Yesus. Yes. Di luar Yesus tidak ada keselamatan itu sendiri. Amin. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Pasti itu. Ini saya belum siapkan khutbah nanti sore ini. Itu Bang saya Abi ya. Abi Ya. berarti Bagaimana? sebelumnya Abi ini sebelumnya Islam ya? Apa Muslim atau Albar. Islam ya? Albar, Saya Abi ini guru Al-Quran. Abi ini guru besar Silakan. pesantren Azaitun. Oh iya, pernah dengar saya kalau aja itu. Nah, Abi di situ Berarti yang membuat Abi menerima Ya. Kristus itu apa, Bi? Kerusuhan Mei 98 saya sudah nggak suka lagi dengan keyakinan saya. Peledakan Bali oleh Amrozi saya benci. Ini bukan keyakinan yang benar, apalagi membenci keyakinan yang lain. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wahrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Putuskanlah leher orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu di mana saja kamu jumpai, di mana saja kamu jumpai. Uqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Untung Indonesia bukan negara itu, tetapi negara Pancasila. Sehingga selamatlah kita-kita, kami-kami yang minoritas ini. Oke, Bang Fendi. Abi sebentar. Albar. Mau didoakan nggak Albar? Itu ada huruf Arab mau apa lagi? Enggak, itu lain. Oh, Albar. itu mungkin buku yang tadi kali ya. Omongannya Abi tadi nih. Enggak, itu Kutiba alaikumul qital itu ayat yang dibacakan Abi barusan. bahwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu. Iya. Padahal kamu tidak menyukainya. Ya, Albar. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Halo, Kedengaran? Albar mau Ya, ya. Albar mau didoakan nggak? Didoakan itu Ya, saya didoakan. ngedoain Abi gitu. Abi mendoakan Albar. Kami semua dan seluruh malaikat mendoakan kamu, Albar. Oke, baik. Nanti kalau itu ya. Soalnya saya sebetulnya pertama saya ingin silaturahmi, yang kedua saya itu ingin membuka Ini kamera saya tadi. kenapa itu Punya diperingatkan, foto. Bung Fendi? Iya, ini enggak Abi jangan ini dulu. Abi mau di ini nih. Teman-teman, Abi mau turun ya. Ada yang mau berbagi buat Abi, silakan. Ayo kita berbagi buat Abi. Abi mau kena itu. Teman-teman, Saya turun ya. jangan dulu, belum. Kena Bennett nanti naik lagi. Oh boleh. Iya. Abi keluar dulu habis itu naik.
Asa kambing